Dunia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kasus Konjakuris menunjukkan bahwa kebodohan selalu menang. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dan martir yang berasal dari Jerman, memberikan pemikiran yang mendalam mengenai kebodohan dari sisi moral dan politik. Dalam tulisannya, Bonhoeffer mengatakan bahwa kebodohan bukanlah ketiadaan terhadap pengetahuan, melainkan penolakan untuk menggunakan akal sehat dan moral dalam menghadapi realitas. Kebodohan, menurutnya, adalah ketidakpedulian yang disengaja terhadap kebenaran yang seringkali digunakan oleh kekuasaan untuk mempertahankan status quo. Bonhoeffer menegaskan bahwa kebodohan adalah musuh yang lebih berbahaya daripada kejahatan, karena kejahatan masih bisa diidentifikasi dan dilawan. Sedangkan kebodohan membuat manusia tidak menyadari bahwa mereka sedang diperbudak. Selama berabad-abad, manusia selalu disibukkan untuk mencari kebebasan. Banyak manusia mengandalkan berbagai cara untuk menjadi manusia yang bebas. Dimulai dari berkuasa dan berperang, hingga memperbudak manusia lain untuk memperoleh kebebasan. Salah satu filsuf, Immanuel Kant, memiliki ide mengenai manusia bebas. Kant menegaskan bahwa manusia yang bebas terletak pada kemampuannya untuk berpikir secara otonom dan bertindak berdasarkan prinsip moral yang universal. Manusia, menurut Kant, harus berani menggunakan akalnya tanpa bergantung pada otoritas eksternal. Kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggung jawab moral. Manusia yang tidak menggunakan akalnya akan berakhir menjadi budak, karena mereka menyerahkan akal sehat kepada kekuasaan yang menindas. Setelah manusia gagal menggunakan akalnya, terciptalah sebuah peradaban yang terjebak dalam kebodohan. Di MPR, Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. 10 dibagi 5. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5. Ini membuat para penguasa dengan mudahnya mempertahankan dominasi mereka. Antonio Gramsci menjelaskan mengenai hegemoni, bahwa kekuasaan dipertahankan bukan hanya mengenai kekerasan ataupun paksaan, juga tentang bagaimana ide-ide dominan diterima secara wajar oleh masyarakat. Hegemoni bekerja melalui budaya, media, serta pendidikan yang membentuk cara berpikir dan bertindak seorang individu. Ketika akal telah mati dan manusia berhenti berpikir, mereka terjebak dalam kebodohan, hingga pada akhirnya peradaban akan menerima dan mengulangi narasi yang diberikan oleh kekuasaan tanpa kritik ataupun refleksi. Lahir pada tahun 1961 di Mersin, Turki, Konjakuris tumbuh dalam keluarga muslim konservatif. Seiring berjalannya waktu, rasa keingintahuannya terhadap kesetaraan dan keadilan memicu sebuah pertanyaan mendasar. Apakah praktik sosial yang menindas perempuan adalah benar-benar kehendak Tuhan atau adalah tafsir manusia? Kesadaran ini membawa Konja pada pemahaman bahwa perempuan tidak hanya menjadi korban patriarki, tetapi juga menjadi kelompok yang terpinggirkan oleh kelas sosial dan hegemoni budaya yang memanfaatkan agama sebagai alat kontrol. Konjakuris percaya bahwa banyak perempuan muslim tidak sadar bahwa mereka hidup dalam penindasan ganda sebagai perempuan dan sebagai kelas terpinggirkan. Ia menyerukan tafsir ulang terhadap teks-teks agama dengan pandangan yang lebih egaliter, melawan hegemoni yang mempertahankan interpretasi secara bias. Namun keberaniannya mengundang ancaman dari kelompok ekstremis yang menganggap pemikirannya menyimpang. Pada tahun 1998, Konjakuris diculik oleh Hizbullah Turki. Selama 38 hari ia disiksa secara brutal sebelum pada akhirnya dibunuh. Tubuhnya ditemukan setahun kemudian, menjadi simbol pengorbanan dalam perjuangan kesetaraan sekaligus bukti nyata bahwa mereka yang berkuasa tak mau manusia berpikir. Kasus Konjakuris menggambarkan bagaimana ide-ide yang lahir dari manusia seringkali dihadapkan pada represi, bukan dialog. Selayaknya, ide yang lahir dari manusia dapat menjadi bahan untuk diskusi, bukan untuk dihancurkan.
atau bahkan dibungkam. Konjakuris, layaknya Bonhoeffer, menjadi simbol terhadap kebodohan dan hegemoni yang mencoba untuk membungkam manusia yang berpikir. Kita diingatkan bahwa kebebasan berpikir adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi. Setiap ide, seberapapun kontroversialnya, harus menjadi bahan diskusi, bukan alasan untuk represi. Seperti yang diajarkan oleh Bonhoeffer, Immanuel Kant, ataupun Antonio Gramsci, manusia harus berani menggunakan akalnya, melawan kebodohan, dan menolak hegemoni yang mencoba untuk membungkam kebenaran. Mengutip apa yang dikatakan Immanuel Kant dan layak untuk kita renungkan. Sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan video ini, tandai teman-temanmu, dan mari kita mulai percakapan mengenai pemberdayaan perempuan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.